Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GPKRIS Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih. Hari ini kami diberi kesempatan lagi untuk bersama merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan bicarakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun. Nas Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Demikianlah pembacaan saudara sekalian. Dari nas yang kita baca ini ada beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, mujizat ini terjadi di Yerusalem, di kolam Betesda. Betesda itu artinya rumah anugerah. Dikatakan di situ ada 5 serambi, dan banyak orang yang ada di serambi itu. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh. Dikatakan kalau ada malaikat turun ke kolam itu, airnya goncang. Barang siapa yang pertama masuk ke dalam
kolam itu dia akan sembuh apapun penyakitnya. Nah, saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa hari itu adalah salah satu hari raya orang Yahudi. Alkitab tidak memberitahukan kepada kita hari raya apa. Kita tahu orang Yahudi itu mempunyai 7 hari raya. Dan 3 hari raya yang mereka harus merayakannya di Yerusalem. Yaitu Paskah, Pentakosta, dan Hari Pondok Daun. Nah, saudara sekalian, tapi Alkitab tidak beritahukan kepada kita hari raya apa itu. Tapi adalah salah satu dari hari raya itu. Nah, saudara sekalian, orang yang Tuhan Yesus datang ke sana melihat begitu banyak orang. Dan dia melihat ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Dan Tuhan Yesus tahu dia sudah lama berbaring di situ. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengasihani dia. Dan Tuhan mau menolong dia. Tanya dia, apakah engkau mau sembuh? Lalu dia menjawab, Tuhan, ketika air kolam itu goncang, saya mau turun. Orang lain sudah mendahului saya. Jadi artinya dia sudah putus asa. Sudah 38 tahun dia datang menunggu kesempatan. Tetapi selalu gagal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus kasihan dia. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, sembuhlah engkau. Angkatlah tilammu dan berjalanlah, saudara sekalian. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menyembuhkan dia dengan segera. Dan orang itu segera merasakan ada kekuatan, ada kuasa dalam tubuhnya. Sehingga dia sehat seketika dan dia segera membangun dan mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, saudara sekalian, jadi kita melihat Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan satu kalimat saja, orang yang sakit 38 tahun itu disembuhkan. Kemudian kita lihat orang ini dengan sukacita mengangkat tilamnya, tempat tidurnya, dan berjalan, hendak pulang bertemu dengan keluarganya. Tetapi Alkitab mengatakan hari itu hari Sabat. Nah, orang Yahudi tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Oleh sebab itu ketika mereka melihat orang yang disembuhkan itu mengangkat tilamnya, lalu mereka menegur dia. Hari ini hari Sabat, kamu tidak boleh bawa tilammu. Tetapi dia menjawab, orang yang menyembuhkan saya berkata kepada saya, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka itu saya turuti apa yang dia pesan kepada saya, perintahkan kepada saya. Nah, saudara sekalian, lalu orang Yahudi itu tanya, siapa yang berkata kepadamu angkat tilam itu? Nah, dikatakan bahwa orang yang sudah sembuh ini tidak tahu siapa yang telah menyembuhkan dia. Jadi dia sendiri tidak tahu bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dikatakan bahwa kemudian ya Tuhan Yesus bertemu dengan dia di Bait Allah. Lalu Tuhan Yesus berpesan kepada dia, engkau sudah sembuh. Jangan lagi berbuat dosa. Supaya engkau tidak mendapatkan sakit yang lebih berat lagi. Saudara sekalian, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada berapa pelajaran yang perlu kita lihat. Ketika orang ini disembuhkan, nah saudara sekalian, itu orang-orang pemimpin, orang-orang Yahudi itu merasa tidak senang. Mereka menegur dia bahwa dia tidak boleh mengangkat tilam pada hari Sabat. Saudara, harusnya mereka itu melihat orang yang sakit ini sudah 38 tahun menderita. Nah, sekarang dia bisa sembuh dengan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka seharusnya mereka itu bersama dengan orang sakit ini bersukacita, memuji Tuhan karena Tuhan sudah melakukan mujizat penyembuhan ini. Tetapi Alkitab mengatakan mereka tidak melihat
bahwa orang ini sudah sembuh. Tapi yang dilihat apa? Bahwa orang ini mengangkat tilam. Itu ajaran apa bagi kita? Kita seperti orang Yahudi ini. Kita hanya melihat kesalahan orang lain, tidak melihat kebaikan orang lain. Yang dilihat hanya orang itu mengangkat tilam, tapi tidak melihat bahwa orang itu sudah sembuh. Harusnya mereka bersuka cita bersama dengan orang itu. Yang kedua, kita lihat ada satu hal lagi pelajaran bagi kita. Ketika orang-orang Yahudi tanya dia, siapa yang menyembuhkan dia? Lalu dia menjawab, tidak tahu. Berarti apa? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan dia langsung sembuh dan dia langsung berangkat dan langsung pulang. Dia tidak melihat lagi Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan dia. Dia sendiri tidak tahu bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Apa pelajaran bagi kita dalam hal ini? Yaitu kita sering mohon pertolongan Tuhan. Minta berkat-berkat Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita bersuka cita, bersenang dengan berkat dan pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tetapi kita lupa kepada Tuhan, pemberi berkat itu kepada kita. Saudara sekalian, ini memang ironis. Ya. Karena kita hanya melihat, menerima berkat-berkat dari Tuhan. Tapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan sebagai pemberian berkat itu kepada kita. Saudara sekalian, kita tahu orang Yahudi itu memang sangat ketat di dalam hal hari Sabat. Memang itu hari Sabat itu diperintahkan oleh Musa kepada orang Yahudi. Yaitu hormatilah hari Sabat. Ingatlah dan hormatilah hari Sabat. Maksud Tuhan memberikan perintah ini kepada mereka, yaitu supaya pada hari Sabat mereka jangan bekerja seperti hari-hari biasa. Supaya hari Sabat itu mereka berhenti, baik mereka maupun hamba mereka maupun binatang-binatang mereka tidak boleh bekerja. Mereka harus datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi pemimpin-pemimpin agama Yahudi telah menambahkan banyak peraturan. Sampai-sampai mengangkat tilam pun tidak boleh pada hari Sabat. Saudara sekalian, sebenarnya Tuhan memberi hari Sabat itu adalah untuk kebaikan kita. Supaya kita dapat istirahat. Supaya kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bukan menjadi beban bagi kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Supaya kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Orang yang sakit 38 tahun ini disembuhkan dalam seketika. Tuhan kita Yesus bukanlah manusia biasa. Tetapi dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia. Yang kedua, kita melihat bagaimana orang ini sesudah disembuhkan, Tuhan ingatkan dia, jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih berat lagi kepada Anda. Saudara sekalian, maksudnya apa? Karena Tuhan tahu manusia itu, kalau sudah ditolong oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan, mereka gampang melakukan kesalahan-kesalahan yang dulu. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan dia, janganlah karena engkau sudah disembuhkan, maka engkau menganggap bahwa Allah begitu mengasihi kamu. Tuhan begitu gampang mengampuni engkau, maka kamu akan gampang-gampang aja berbuat dosa. Saudara sekalian, kita orang Kristen juga harus hati-hati. Kita mendapat pengampunan dosa. Kita hanya datang berdoa, mohon Tuhan pengampunan, sehingga kita diampuni. Tetapi janganlah karena anugerah pengampunan ini kita begitu mudah mendapatkannya dari Tuhan. Lalu kita berbuat dosa, suka-suka kita.
Tidak boleh, saudara sekalian. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang adil. Perbuatan dosa pasti ada hukumannya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita pada saat-saat kita yang sedang masih dalam masa pandemi ini. Kita mohon Tuhan beri kita kekuatan supaya kita tetap setia kepada Dia sambil bersandar kepada Dia. Tuhan kita Maha Kuasa. Walaupun begitu membahayakan penyakit COVID ini, tetapi kita yakin Tuhan kita Maha Kuasa. Dia pelindung kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada waktu Engkau ada di dunia ini. Engkau pernah menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun di kolam Bethsaida. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kasih. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Pada waktu orang ini sudah tidak ada harapan, tetapi Engkau datang menemui dia dan Tuhan menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan. Jikalau di antara kami ya Tuhan pada saat ini ada orang seperti orang yang sakit ini, yang sudah tidak ada harapan, yang sudah putus asa, berilah pengharapan kepada kami. Berilah pertolongan kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Di masa pandemi virus COVID ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau lindungilah kami. Berilah kami iman kepada Engkau. Supaya hati kami selalu bersandar kepada Engkau. Supaya hati kami tidak menjadi takut dan khawatir. Tetapi kami tahu Engkaulah Tuhan pelindung kami. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain.